bayangkan kamu punya tumpukan data acak dan kamu harus mengurutkannya secepat mungkin. Apa yang kamu pilih? Matchsort, Quickshort. Ternyata jawabannya enggak semudah itu. Di video ini kita akan belajar tentang 4 metode algoritma inti, yaitu Matchsort, Quickshort, Binary Search, dan fondasi di balik semuanya yaitu teknik Divide and Conquer. Dan yang paling menarik, kita akan membuktikan secara langsung bahwa keputusan kecil yaitu pemilihan pivot di dalam metode algoritma Quickshort bisa bikin algoritma yang seharusnya cepat jadi lambat banget, salah pilih, dan performanya bisa jatuh dari langit ke jurang. Penasaran? Yuk simak sampai habis. Sebelum itu, kenalan dulu kali ya. Bonjour, aku Caroline Lee dengan NIM 6325107. Aku adalah mahasiswi semester pertama di Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Oke, sekarang kita cus ke pembahasannya. Tapi sebagai bekal, yuk kita cari tahu terlebih dahulu penjelasan singkat tentang cara kerja dari masing-masing keempat algoritma ini. Yang pertama ada Matchsort. Matchsort ini secara singkat adalah metode algoritma yang memotong data menjadi 2 terus-menerus sampai tersisa 1 angka, lalu menggabungkannya kembali sambil mengurutkan. Kemudian yang kedua yaitu Quickshort. Nah, di dalam metode algoritma Quickshort, pertama kita harus memilih 1 angka untuk dijadikan sebagai pivot. Kemudian, pisahkan angka yang lebih kecil ke sebelah kiri dan yang lebih besar ke sebelah kanan. Dan ulangi terus sampai semua data terurut. FYI, pemilihan pivot itu sendiri bebas ya, tapi itu bisa saja mempengaruhi waktu pengerjaannya. Nanti kita bahas di part kedua. Lanjut, yang ketiga ada Binary Search. Nah, sebenarnya Binary Search ini bukan pengganti algoritma pengurutan, tapi sangat efisien setelah datanya sudah diurutkan. Binary Search ini digunakan untuk mencari letak suatu elemen yang ditentukan. Kemudian yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu teknik Divide and Conquer. Teknik Divide and Conquer ini digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan nilai minimum, atau juga bisa dibilang untuk menemukan nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang kita masukkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Di pembahasan ini, kita akan mencoba menyelesaikan masalah dengan data yang sama untuk masing-masing metode algoritma dan kemudian menentukan metode mana yang paling cepat dan efisien. Kali ini, aku akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yuk kita mulai. Baiklah, di sini yang pertama kita akan mulai dengan metode algoritma Matchsort. Nah, di sini adalah programnya. Nah, kemudian ini adalah data awalnya. Ini kita masukkan data awalnya. Di sini terdiri dari 10 elemen, yaitu indeks 0 sampai 9. Di antaranya ada 12, 4, 7, 31, 11, 72, 29, 18, 69, dan 44. Nah, di sini kita langsungkan saja. Nah, maka dia akan mengeluarkan output algoritma penyelesaiannya nih untuk mengurutkan data-data acak yang kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini di bagian terakhir ini ada output hasil akhir, yaitu semua data yang sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu ascending. Nah, di sini ada algoritmanya. Namun, jika di sini mungkin terlihat agak sedikit membingungkan. Jadi, hasil output program ini sudah saya masukkan ke dalam flowchart agar lebih mudah untuk dianalisis. Nah, di sini saya akan membuka flowchartnya. Nah, ini adalah algoritma penyelesaian dari data acak yang sebelumnya menggunakan metode algoritma Matchsort. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah 10 elemen acak yang tadi. Nah, di sini dia akan dibagi menjadi 2. Nah, di sini ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Nah, di sini kita akan fokus ke sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, di sini ada 5 elemen, yaitu 12,
14, 7, 31, dan 11. Dan sini dia dibagi lagi menjadi 2. Kemudian dibagi lagi sehingga menjadi elemen individual. Nah, kemudian di bagian sini dia akan disatukan lagi, tetapi dia akan diurutkan. Nah, jika jika salah satu elemennya itu lebih kecil, maka dia akan dipindahkan ke sebelah kiri, dan jika elemennya lebih besar, maka dia akan dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sini kita bandingkan apakah 12 lebih besar daripada 4. Nah, karena iya, maka 12 akan berpindah ke sebelah kanan, dan angka 4 akan berpindah ke sebelah kiri. Maka hasilnya adalah ini, 4 dan 12. Sama dengan yang di sebelahnya, yaitu 31 dan 11. Karena 31 lebih besar daripada 11, maka dari itu mereka akan melakukan swap atau pertukaran tempat. Nah, kemudian dia akan disatukan lagi data-datanya ke 5 data ini. Nah, ini sudah terurut. Sama juga dengan yang di sebelah kanan. Algoritmanya masih sama. Nah, setelah ini mereka akan digabung lagi menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah hasilnya. Ini dari yang terkecil hingga yang terbesar, sudah terurut. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke program. Nah, di sini kita lanjut ke metode algoritma yang kedua, yaitu quicksort. Nah, ini adalah programnya. Nah, di sini data awal yang sama seperti yang tadi, data awalnya, data yang masih acak. Nah, di sini kita run, dan kita bisa melihat algoritmanya di sini. Nah, di sini adalah algoritma penyelesaian data acak yang sama seperti tadi, datanya yaitu 12, 4, 7, 31, 11, 72, 29, 8, 18, 69, dan 44. Nah, di sini ada hasil akhirnya di bagian paling bawah. Ini sudah terurut ya. Nah, sama seperti yang tadi, di sini algoritmanya sudah saya masukkan ke dalam flowchart agar lebih mudah untuk dianalisis. Nah, kita bisa di sini. Nah, ini adalah algoritma quicksort. Nah, caranya gimana? Pertama, kita masukkan data awalnya seperti tadi yang masih acak. Nah, pada quicksort ini kita harus memilih satu elemen untuk kita jadikan pivot. Nah, di sini saya memilih pivotnya yaitu elemen 44. Nah, di sini. Jadi, caranya adalah kita membandingkan elemen-elemen yang lain ini dengan pivot, yaitu angka 44. Nah, kita mulai dari sisi paling kiri. Sini ada 12. Nah, kita bandingkan 12 dan 44. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa bandingkannya kira-kira seperti ini. Apakah 12 lebih besar daripada 44? Karena jawabannya tidak, maka 12 akan berada di angka 12 akan tetap berada di tempatnya. Kemudian di sini ada angka 4, kita bandingkan juga dengan pivotnya. Apakah 4 lebih besar daripada 44? Karena tidak, dia akan tetap. Begitu juga 7, 31, 11, 29, 18. Seperti itu. Nah, di sini kan sini masih kecil semuanya. Lebih kecil daripada 44, maka dia akan tetap. Nah, kemudian di sini ada angka 69. 72. Salah. Seharusnya kita melihatnya di sini ya. Nah, di sini angka 72. Nah, di sini kita bandingkan dengan pivotnya. Apakah 72 lebih besar daripada 44? Karena jawabannya adalah iya, maka 72 akan berada di sisi sini. Dia akan bertukar dengan 44. Nah, jadi 72-nya di sini dan 44-nya maju ke sini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa bandingkan 29 dengan 44, kemudian 18 dengan 44, dan nah, di sini ada 69. Ini kita bandingkan. Apakah 69 lebih besar daripada 44? Karena jawabannya ya, maka dia akan berpindah sini, dan di sini kan tadi pivotnya nih 44. Nah, di sini 69. Nah, jadi mereka swap. Sini jadi 69 dan di sini jadi 44. Nah, ini hasilnya.
Kemudian langkah selanjutnya sama seperti tadi, dari data yang ini kita pilih lagi pivotnya. Sini kita memilih 18. Kemudian algoritmanya masih sama, kita bandingkan elemen yang lain dengan pivot mulai dari sisi paling kiri. Nah, kemudian setelah melakukan beberapa kali pengulangan, nah di sini kita sudah mendapatkan data terurutnya. Itu 4, 7, 11, 12, 18, 29, 31, 44, 69, dan 72. Seperti itu. Dan kita lanjut untuk metode algoritma yang ketiga, yaitu binary search. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa binary search ini sebenarnya bukan metode algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data acak, namun untuk mencari keberadaan suatu elemen. Seperti itu. Nah, jadi binary search ini dia hanya akan bekerja jika kita memasukkan datanya itu sudah terurut. Jika kita memasukkan data yang belum terurut, maka dia akan error. Atau dia akan mengeluarkan output berupa data tidak ditemukan, seperti itu. Jadi kita harus memasukkan data yang sudah terurut dari data acak yang sebelumnya yang kita punya, kemudian sudah kita selesaikan menggunakan metode algoritma matchsort maupun quicksort. Karena hasilnya sama, jadi ya kita masukkan saja yang sudah terurut. Kemudian kita masukkan data yang ingin kita cari. Misalnya di sini kita akan mencari angka 29. Nah, sini kita run programnya. Nah, maka dia akan mengeluarkan output data 29 ditemukan di posisi ke-6. Kenapa bisa di posisi ke-6? Nah, sekarang kita bahas tentang algoritmanya. Algoritma penyelesaiannya. Di sini. Nah, ini adalah binary search. Nah, di sini pertama kita masukkan data yang sudah terurutnya tadi. Nah, di langkah pertama kita akan menentukan awal dan akhirnya atau high dan low-nya. Nah, awalnya di sini. Kenapa awalnya di sini 0 dan akhirnya 9? Karena ini adalah indeksnya. Karena indeks itu dimulai dari 0 dan kemudian di sini ada 10 elemen yang berarti indeks terakhir yaitu adalah indeks 9. Maka awalnya adalah 0 atau high-nya adalah 0, maka akhir atau low-nya adalah 9. Kemudian di langkah kedua, nah di sini kita masuk ke iterasi 1. Nah, kita akan tentukan dulu tengahnya itu berapa atau mid-nya itu berapa. Rumusnya itu awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, di sini tadi awalnya kan sudah ditentukan yaitu 0 dan akhirnya 9. Jadi kita tinggal jumlahkan 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi kita lihat data keempat di sini, yaitu adalah indeks keempat. Nah, sini kita bisa hitung 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita akan menemukan elemen 18 di posisi indeks keempat. Kemudian kita bandingkan apakah angka yang kita cari, yaitu 29, lebih besar dari 18. Jawabannya adalah iya, jadi kita akan tetapkan awalnya sebagai indeks keempat. Kemudian lanjut di langkah ketiga, yaitu iterasi kedua. Kita tentukan lagi nih mid-nya berapa, tengahnya berapa. Rumusnya masih sama seperti tadi, awal ditambah akhir dibagi 2. Nah, karena tadi awalnya sudah berubah nih menjadi angka 4, jadi kita tambahkan 4. Jadi kita masukkan ke rumusnya, 4 ditambah 9 dibagi 2. Sama dengan 6. Kemudian kita lihat lagi di sini, indeks ke-6 itu elemen berapa? Yang kita hitung, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di indeks ke-6 ini kita punya elemen 31. Kemudian kita bandingkan lagi dengan angka yang ingin kita cari tadi. 29, apakah lebih kecil daripada 31? Nah, jawabannya ya. Kemudian kita tentukan akhirnya sebagai 6. Nah, di iterasi terakhir di sini, atau iterasi ketiga, kita jumlahkan awal yang tadi, dan akhirnya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 5. Mungkin kita lihat, indeks kelima di sini itu elemen berapa? Kita hitung, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
yaitu angka 29. Dan angka 29 tadi itu adalah angka yang kita cari. Maka data sudah ditemukan. Dan dia akan mengeluarkan output berupa data 29 ditemukan di posisi ke-6. Yaitu di elemen nomor 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu indeks kelima. Kemudian kita lanjut yang terakhir untuk metode algoritmanya, yaitu teknik divide and conquer. Nah, teknik divide and conquer ini kan untuk untuk menentukan mana data yang terbesar dan data yang terkecil. Nah, di sini kita masukkan data acak aja. Nah, tidak perlu data yang sudah terurut. Nah, dari sini ini adalah data acaknya. Yang tadi kita masukkan. Kemudian dia akan mengeluarkan output nilai minimumnya adalah 4 dan nilai maksimumnya adalah 72. Nah, kemudian di sini kita akan melihat algoritmanya ya, algoritma penyelesaiannya di sini. Nah, ini dia. Ini teknik DNC untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita buat tabel-tabel seperti ini. Nah, di sini ada keterangan 1,2. 1,2 ini apa sih? Nah, jadi 1,2 ini adalah untuk penomoran dari elemen-elemennya. Misalnya di sini kita lihat di data awalnya ada 12, 4, 7, 31, dan seterusnya. Nah, 12 ini berperan sebagai elemen pertama, kemudian 4 elemen kedua, 7 itu elemen ketiga, 31 itu elemen keempat, dan seterusnya, seperti itu. Nah, sini kita bisa lihat, di sini kita bandingkan dulu nih. Pertama kita masukkan elemen 1 dan elemen 2, yaitu 12 dan 4. Kemudian kita akan bandingkan dengan elemen 3 dan 4, yaitu 7,31. Nah, di antara keempat elemen ini, kita cari mana elemen yang terbesar dan elemen yang terkecil. Yaitu kita dapatlah elemen keempat dan elemen kedua, yaitu angkanya 31 dan 4. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi dengan elemen selanjutnya, yaitu elemen ke-5 dan ke-6. Elemennya yaitu 11 dan 72. Nah, di antara keempat ini, kita cari lagi mana elemen yang terbesar dan elemen yang terkecil. Yaitu kita mendapatkan elemen ke-6 dan elemen kedua, yaitu 72 dan 4. Kemudian di sini, di sebelahnya lagi, kita bandingkan nih sisa dari elemen yang belum dibandingkan, yaitu elemen ke 7, 8, 9, dan 10. Ya, 7, 8, 9, dan 10. Di sini kita masukkan elemen ke-7 dan elemen ke-8. Kemudian di seberangnya ada elemen ke-9 dan elemen ke-10. Nah, di sini kita cari lagi mana elemen terbesar dan terkecil. Nah, kita dapat di sini adalah 69 dan 18. Nah, dari hasil kedua ini kita tentukan lagi mana nih elemen yang terbesar dan terkecil. Nah, maka kita dapatlah 72 dan 4, yaitu elemen ke-6 dan kedua. Nah, makanya tadi di sini di output program ini sekitaran, maka dia akan menunjukkan keterangan bahwa nilai minimumnya itu ada 4 dan nilai maksimumnya adalah 72. Sama seperti algoritma ini nih. Maksimumnya 72 dan minimumnya 4. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya jika kita ingin mengurutkan data acak, quicksort itu adalah yang paling cepat dan praktis. Tapi mergesort lebih aman jika stabilitas dan worst case itu penting. Kemudian, jika kita ingin mencari elemen setelah data diurutkan, binary search adalah pilihan terbaik karena kecepatan logaritmiknya. Dan untuk algoritma umum pada data acak, teknik divide and conquer memberikan efisiensi tinggi dan skalabilitas asalkan masalah dapat dibagi secara efektif.
Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke part kedua, yaitu kita akan membuktikan secara langsung bahwa keputusan kecil kita, yaitu saat kita memilih pivot, nah itu bisa mempengaruhi performa algoritmanya. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Nah, baiklah, dapat dilihat ini adalah kode program yang dimana akan mengeluarkan output berupa algoritma penyelesaian angka acak. Dalam metode algoritma quicksort menggunakan masing-masing elemen di dalam data acak secara bergantian sebagai pivot, yang kemudian terdapat beberapa banyak perbandingan, pertukaran, dan rekursif yang dilakukan dalam algoritmanya. Nah, kemudian outputnya juga itu memberitahu kita mana pivot yang terbaik dan mana pivot yang terburuk. Nah, data itu didapat dari output sebelumnya, yaitu seberapa banyak sebuah pivot itu melakukan perbandingan dan pertukaran. Semakin sedikit perbandingannya, maka semakin baik dan efisien pivot tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, untuk programnya kita langsung run saja di sini. Nah, dapat dilihat di sini ya. Di sini ada data awal, kemudian ada indeks, pivot, perbandingan, pertukaran, rekursif, dan pivot terbaik serta pivot terburuk. Nah, di sini ada data awalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 8, 9, 23, 11, 6, 19, 30, 2, 47, 32, 69, 4, 51, dan 78. Nah, di sini kita punya 14 elemen yang terdiri dari indeks 0 sampai 13. Nah, di sini kita lihat indeks 0, pivotnya kita menggunakan elemen 8. Nah, di dalam algoritmanya, pivot ini melakukan perbandingan sebanyak 43 kali, pertukaran sebanyak 16 kali, dan rekursif sebanyak 7 kali. Kemudian di indeks ke-1, yaitu elemen 9 berperan sebagai pivot, dan dalam algoritmanya melakukan perbandingan sebanyak 45 kali, pertukaran sebanyak 30 kali, dan rekursif sebanyak 9 kali, dan kemudian seterusnya pada elemen lainnya. Nah, setelah seluruh data dikumpulkan dan dianalisis, dicetaklah label untuk pivot terbaik dan pivot terburuk. Dapat dilihat di sini bahwa pivot terbaik ada di indeks kelima, yaitu elemen 19 dengan 34 perbandingan, dan untuk pivot terburuk ada di indeks ke-7, yaitu elemen 2 dengan 54 perbandingan. Nah, mengapa sih elemen 19 dikatakan sebagai pivot terbaik? Nah, jadi itu karena jumlah perbandingannya. Logikanya, semakin sedikit perbandingan, maka semakin efisien dan tidak memakan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, untuk pivot terburuk, yaitu elemen kedua, melakukan 54 perbandingan dalam algoritmanya. Ini dikarenakan angka 2 adalah elemen terkecil di dalam data awal, sehingga seluruh elemen yang lain itu berpindah ke sebelah kanan semua, dan membuat partisinya tuh tidak seimbang, atau bisa dibilang tuh jomplang. Dan tentunya tuh waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritmanya itu lebih lama daripada jika kita memilih pivot yang lainnya. Gitu. Nah, di sini aku ada perbandingan pohon algoritma flowchart-nya, seperti flowchart-nya gitu, untuk perbandingan antara pivot terbaik dan pivot terburuk. Nah, ini programnya. Taran. Nah, ini dia perbandingannya. Ini untuk pivot terbaik kita, yaitu nilai 19. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pohon algoritmanya itu lebar dan pendek, maka dia akan lebih efisien. Nah, di sini ada ini untuk pivot buruknya, pivot terburuk kita, yaitu nilai kedua. Nah, bisa dilihat di sini, ini jomplang ya. Nah, di sini sebelah kirinya itu kosong, dan di sebelah kanannya itu tuh banyak banget, sampai ke bawah. Tuh. Nah, mereka ini di antara pivot terbaik dan pivot terburuknya itu mempunyai 20 perbandingan. Jadi, pivot terburuk ini mempunyai 20 perbandingan lebih banyak daripada pivot terbaik. Nah, di sini saya sudah membuat flowchart untuk perbandingan pivot baik dan pivot terburuknya ini ya.
Nah, saya akan menjelaskan algoritmanya. Sebentar, saya buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah flowchart untuk pivot terbaik kita. Nah, seperti ini. Jadi ini data awalnya. Kemudian kita menggunakan pivot 19, ya. Nah, di sini. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita akan membandingkan elemen-elemen yang lain ini dengan pivot kita, yaitu 19. Dimulai dari sisi sebelah paling kiri. Nah, kita bagi menjadi dua nih. Yang lebih kecil daripada pivot, kita pindahkan ke sebelah kiri. Dan yang lebih besar daripada pivot, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, di sini, ini yang lebih kecil daripada pivot. Dan ini yang lebih besar daripada pivot. Nah, yang lebih kecil dari pivot ini, kita pilih lagi di antara ini, kita pilih lagi pivotnya. Nah, di sini aku pilih 6. Kemudian sama seperti tadi, kita pisahkan mana yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini yang lebih kecil, 2 dan 4, kemudian lebih besar 8, 9, dan 11. Nah, sini sudah terurut ya. Dan kita lanjut ke sini. Nah, ini yang lebih besar daripada pivot 19 kita tadi. Kemudian di sini kita pilih lagi pivot di dalamnya, yaitu di sini aku memilih 32. Nah, ini kita pisahkan lagi, yang kecil di sebelah kiri dan yang besar di sebelah kanan. Nah, karena yang di sebelah kanan ini masih belum terurut, kita pilih lagi pivot di dalamnya. Dan di sini aku pilih sebagai pivotnya sebagai 51. Nah, yang lebih kecil daripada 51 itu adalah 47. Nah, kemudian lebih besar dari 51 itu adalah 69 dan 78. Maka di sini dia sudah terurut. Dan ya, selesai algoritmanya seperti itu. Dan ini untuk pivot buruk kita. Nah, di sini bisa kita lihat nih, jomplang ya. Dan di sini sebelah kirinya itu kosong, karena angka 2 ini sebagai pivot ini adalah angka terkecil. Jadi, kan di sebelah kiri itu kan untuk menyimpan angka yang lebih kecil daripada pivot. Nah, karena pivotnya ini udah merupakan elemen yang paling kecil, jadi kita simpan apa di sebelah kiri? Nggak ada. Jadi, semuanya kita simpan di sebelah kanan. Nah, jadi algoritmanya itu bakal terus. Nah, kan? Jadi semuanya masuk ke kanan nih, kecuali 2 sebagai pivot tadi. Ini dalam ini kita pilih lagi pivot, tapi kita pilih pivot yang paling kecil lagi. Jadi di sebelah kirinya ya ikut jomplang lagi. Ini semua akan masuk ke kanan, terus diulang-ulang terus sampai hanya tersisa angka 78 dan akhirnya algoritmanya selesai. Sama-sama selesai sih, tapi kan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itunya kan berbeda ya. Untuk pivot yang terbaik tadi kita hanya membutuhkan waktu yang cukup sebentar. Tapi untuk pivot yang terburuk, kita akan membandingkannya satu persatu. Kita akan menggunakan semua elemennya sebagai pivot, dari yang terkecil hingga terbesar. Gitu. Makanya angka 2 ini disebut sebagai pivot terburuk untuk di dalam data acak ini. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, pemilihan pivot itu adalah faktor yang menentukan efisiensi algoritma quicksort. Jika kita memilih pivot yang tepat, maka kita dapat menghasilkan partisi data yang seimbang dan jumlah total perbandingan yang minimal. Sebaliknya, jika kita memilih pivot yang kurang tepat atau pivot yang buruk, maka bisa menyebabkan partisi yang sangat tidak seimbang, sehingga berdampak langsung pada jumlah operasi perbandingan dan waktu eksekusinya. Seperti itu.